Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana mencari pH campuran dari dua larutan atau larutan asam dan basa. Ya, di sana kan bisa dua kemungkinan asam dan basa jika direaksikan. Pertama, kalau asam lemah dan basa kuat direaksikan dan asam lemahnya itu sisa, akan terjadi larutan buffer. Tapi jika kedua larutan itu habis bereaksi, terbentuklah garam yang akan mengalami hidrolisis parsial. Nah, berikut contoh soal yang kalian sudah lihat tadi di atas ya. Hitung pH campuran dari 50 ml larutan asam asetat 0,5 molar dan 50 ml NaOH 0,5 molar. Dan di situ diketahui bahwa Ka asam asetat itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Baik. Pertama kita buat reaksinya terlebih dahulu. CH3 COOH ditambah NaOH hasilkan CH3 COONa plus H2O ya. Nah, kemudian kita identifikasi bagaimana sifat asam dan basa tersebut. Nah, kamu tahu bahwa CH3COOH adalah asam asetat adalah asam organik ya, yang merupakan asam lemah. Kemudian NaOH hidroksida dari golongan 1A merupakan basa kuat. Nah, selanjutnya kita lihat reaksinya, mula-mula reaksi dan bagaimana menurut hitungan ya. Apakah sisa atau habis bereaksi. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup mengalihkan volume dan molar ya, sehingga itu akan kita dapat mol ya dari dua larutan ini. Kita langsung saja 50 dikali 0,5 ya. Satuannya karena volumenya adalah mililiter, maka yang kita dapatkan adalah harga milimol ya. Maka 50 kali 0,5 sebesar 25 milimol. 50 kali 0,5 sama dengan 25 milimol. Nah, sudah terlihat di sini bahwa mol asam dan mol basa sama. Apa yang terjadi? Nah, kalian sudah ambil kesimpulan, bisa diambil kesimpulan bahwa keduanya habis bereaksi. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan di dalam larutan tersebut hanya terdapat garam. Itulah yang membedakan hidrolisis dan buffer ya. Kalau hidrolisis ini dua-duanya habis, tidak ada sisa. Sementara kalau larutan buffer, asam lemah ini akan sisa. Nah, yang terbentuk lihat koefisien sama, berarti ini 25 milimol. Nah, selanjutnya bagaimana pH yang akan dihasilkan, asam atau basa? Nah, karena di sini reaksi antara asam lemah dan basa kuat, simpel saja. Kalau campuran ini menghasilkan garam terhidrolisis, maka pH yang mendominasi adalah pH dari si kuat. Karena basanya kuat, maka dia pasti bersifat basa. Sehingga ya ingat, yang menentukan pH adalah yang kuat, itu kesimpulannya. Nah, untuk memudahkan mengingat ya. Kemudian OH-, kita bisa cari dengan OH- akar KW per Ka kali molar garam. Molar ya, bukan mol tapi molar. Nah, KW-nya sekalian tahu min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, kemudian 25 per. Nah, sering yang dilupakan oleh siswa adalah langsung memasukkan milimol ini tanpa membagi dengan volume. Padahal ini adalah harga molarnya, sehingga perlu kita bagi dengan volume campuran, yaitu 100. Oke, nah kita dapat adalah ya 9 10 pangkat min 9 kali 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, akhirnya kita dapat ya 5 dikali 10 pangkat akar min 11 min 5,5
Nah, karena ini OH min, kita tidak bisa langsung dapat pH, tapi kita dapat POH min log OH minnya ya, sama dengan min log 5 kali 10 banget min 5,5 ya, sama dengan 5,5 min log 5, sehingga pH yang akan kita dapatkan adalah 14 dikurang 5,5 min log 5 ya. 14 dikurang 5 itu 8 ya. Jadi 9 berarti 8,5 plus log 5. Oke, demikianlah siswa untuk perhitungan pH asam basa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.